Langit sore itu mendung, seolah memantulkan isi hati Rina yang juga kelabu. Udara di gang sempit tempat ia tinggal terasa lembab, bercampur bau deterjen dan sisa air cucian yang baru saja ia bilas dari deretan pakaian pelanggan. Suara mesin cuci tua masih berderak dari ruang kecil di samping rumah. Di tempat inilah, Rina, wanita berusia 42 tahun yang telah lama menjanda, menyulam hidup dari sisa-sisa yang pernah dihancurkan oleh cinta yang salah. Ia sedang duduk di bangku plastik biru yang mulai rapuh. Tangan kirinya memegangi secangkir teh jahe hangat, dan tangan kanannya sibuk menyisir rambutnya yang panjang dan hitam pekat. Rambut itu selalu ia sanggul rapi, bukan demi gaya, tapi untuk menyembunyikan bagian diri yang tak ingin ia tampilkan lagi, keberantakan batin. Wajahnya masih menyimpan pesona. Kulitnya bersih, matanya teduh, dan senyum tipisnya seolah menyimpan banyak cerita yang tak pernah selesai dituturkan. Warga sekitar mengenalnya sebagai sosok yang anggun dan bersahaja. Para pedagang sayur, satpam komplek, bahkan pejabat kelurahan tak jarang mencari-cari alasan untuk menyapa atau sekadar melintasi rumahnya. Namun tak ada yang benar-benar tahu isi hatinya. Tak ada yang tahu bahwa di balik wajah lembut itu tersimpan luka dalam yang menganga sejak 5 tahun lalu. Sejak suaminya, Bayu, pergi meninggalkannya setelah bertahun-tahun memukuli dan mengkhianatinya. Bayu bukan suami biasa. Ia bukan hanya pemarah, tetapi juga manipulatif. Di awal pernikahan mereka, Bayu tampak begitu memikat. Sopan, rajin ibadah, pekerja keras. Tapi semua itu hanya ilusi. Perlahan, topengnya mengelupas. Kata-kata manis berubah jadi bentakan. Genggaman tangan jadi cubitan kasar, dan janji-janji indah berubah menjadi malam-malam penuh tangis. Rina bertahan, mencoba memperbaiki, mencoba menjadi istri yang taat. Tapi satu malam yang terlalu sunyi, satu tamparan yang terlalu keras, dan satu pengkhianatan yang terlalu dalam, membuatnya mengambil keputusan berani, bercerai. Setelah perceraian itu, Rina membangun usaha laundry dengan sisa uang hasil menjual cincin pernikahannya. Ia membeli mesin cuci bekas dan 2 rak gantung. Perlahan, pelanggan berdatangan. Beberapa karena simpati, tapi lebih banyak karena pelayanan Rina yang ramah dan hasil cucian yang wangi serta rapi. Namun, luka dari Bayu belum benar-benar sembuh. Bahkan setelah 5 tahun, Bayu masih muncul di depan rumah. Kadang membawa rokok dan kopi, kadang hanya berdiri lama di depan pagar, menyeringai menjijikan sambil berkata, "Kamu masih sendiri, kan? Berarti belum move on." Rina hanya diam, menutup pintu perlahan, dan berusaha menenangkan dirinya. Putrinya, Dina, yang kini kuliah di kota lain, tak tahu semua ini. Rina menyembunyikan semuanya dengan rapat. Ia tak mau Dina tumbuh dengan bayangan buruk tentang ayahnya. Ia ingin anaknya kuat, bukan seperti dirinya yang dulu lemah dan takut. Sore itu, tetesan gerimis mulai jatuh pelan. Rina merapikan jemuran yang tinggal setengah kering, lalu menatap langit. Di kejauhan, suara adzan berkumandang dari musala kecil. Waktu maghrib hampir tiba. Ia menghela napas panjang, lalu masuk ke dalam rumah. Di dapur, ia membuka rak dan mengeluarkan sisa nasi semalam. Ia menumis bawang putih dan cabai, lalu menambahkan telur. Makan malamnya sederhana, seperti hari-hari lainnya. Tak ada yang istimewa, kecuali diam dan bayangan masa lalu yang kadang mencuat tak diundang. Saat itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. "Kamu gak usah jual mahal. Kita kan udah pernah tidur bareng. Jangan munafik, Rin." Tangannya gemetar. Ia tahu siapa pengirimnya. Gaya bahasanya khas, kasar, menyudutkan, dan menjijikkan. "Bayu." Rina meletakkan ponselnya dengan pelan. Ia tak ingin membalas. Ia tahu, meladeni hanya akan memperkeruh suasana. Tapi dadanya sesak. Tubuhnya lemas. Matanya berkaca-kaca. Malam itu, ia tak tidur. Ia hanya duduk di ruang tamu, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Di luar, hujan turun semakin deras. Rina menatap ke jendela, melihat bayangan samar dirinya sendiri, seorang wanita yang pernah hancur, mencoba bangkit,
tapi masih dibayangi oleh bayangan lelaki yang dulu ia cintai. Beberapa hari kemudian, gang kecil itu dipenuhi suara anak-anak sekolah yang baru pulang. Rina menyapu halaman kecilnya, berusaha mengalihkan pikiran. Seorang tetangga, Bu Tuti, lewat dan menyapa. "Bu Rina, sehat? Kemarin lihat si Bayu lagi nongkrong di warung depan tuh." Rina tersenyum kecut. "Iya, Bu. Biasa. Ibu hati-hati aja ya. Saya sih takut kalau ada orang kayak dia masih berkeliaran." "Terima kasih sudah mengingatkan," jawab Rina, menunduk. Hari itu, langit kembali gelap. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Dina mengirim pesan, mengatakan ia baik-baik saja di asrama. Rina membalas dengan emoji senyum dan pesan, "Jaga diri ya, Nak." Tapi hatinya tak sepenuhnya tenang. Ada keinginan besar dalam hatinya untuk merasa aman. Untuk merasa dihargai tanpa harus takut. Tapi keinginan itu seperti awan tipis. Ada, tapi tak bisa digapai. Ketika hujan mulai turun lagi di malam hari dan suara mesin cuci mulai berderak pelan di dapur, Rina mengambil ponselnya dan memesan ojek online. Ia ingin pergi ke pusat kota, ke sebuah toko parfum yang sedang diskon besar-besaran. Mungkin parfum itu bukan kebutuhan pokok. Tapi bagi Rina, itu adalah satu-satunya kemewahan kecil yang ia izinkan untuk dirinya sendiri. Bau harum yang bisa mengalahkan bau ketakutan. Driver, Raffi Yamaha Mio merah eta, 7 menit. Namanya belum pernah ia lihat. Tapi tak ada pilihan. Ia mengambil jaket, menutup pintu rumah, dan berdiri di bawah kanopi kecil. Saat motor merah itu berhenti, pengemudinya membuka helm dan tersenyum. Lelaki itu tampak sederhana. Wajahnya bersih, rambutnya sedikit basah oleh gerimis, dan sorot matanya, anehnya, menenangkan. "Bu Rina ya?" katanya. Rina mengangguk pelan. "Iya, Mas." "Langsung ke pusat kota, ya?" "Iya." Sepanjang perjalanan, mereka tak banyak bicara. Raffi tak banyak basa-basi seperti pengemudi lain. Tapi sikapnya sopan, tidak genit, dan yang paling penting, tidak menghakimi. Saat mereka menembus jalanan yang basah, Rina merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena motor Raffi mulus, atau karena ia tampan. Tapi karena untuk pertama kalinya, Rina merasa duduk di belakang seseorang yang tak membuatnya ingin menjaga jarak. Hujan mengguyur kota tanpa ampun. Gerimis yang tadinya lembut berubah menjadi deras. Menari-nari di atas genteng dan membasahi setiap jengkal tanah. Lampu-lampu jalan menciptakan bayangan berkilauan di genangan air, seperti cermin yang memantulkan gemuruh langit malam. Di tengah guyuran itu, motor berwarna merah milik Raffi melaju perlahan membelah jalanan sempit. Rina duduk membonceng, memeluk tas plastik kecil berisi 2 botol parfum yang baru saja dibelinya dengan sisa tabungan bulan ini. Bagi orang lain, mungkin parfum hanya sekadar wewangian. Tapi bagi Rina, itu adalah bentuk kecil dari penghargaan diri. Wewangian itu adalah pelindung tak terlihat, yang membuatnya merasa tetap bernilai, tetap wanita, dan tetap manusia. Raffi tidak banyak bicara. Helmnya menutupi sebagian besar wajah. Namun dari cara ia berkendara, hati-hati, tidak tergesa, selalu memperhatikan lubang dan genangan air, tercermin sikap yang tulus. Bukan basa-basi, bukan pura-pura peduli. Hanya ketenangan yang tak dibuat-buat. "Maaf ya, Mas, kehujanan begini." Suara Rina akhirnya memecah keheningan, pelan dan ragu. Raffi menoleh sedikit. "Enggak apa-apa, Bu. Justru saya yang khawatir Ibu kedinginan." Rina tersenyum kecil di balik jas hujan tipis yang mulai meresap air. Ada sesuatu dalam nada bicara lelaki ini yang tak biasa. Hangat, tapi tidak mendekat berlebihan. Tenang, tapi tak membosankan. Beberapa menit kemudian, motor mulai melambat. Rumah Rina mulai tampak di kejauhan, di ujung gang kecil yang gelap dan basah. Raffi membelokkan motornya perlahan ke depan pagar yang setengah tertutup. Namun langkah malam ini rupanya tak berhenti hanya sampai di situ. Dari balik gerbang besi tua yang berderit, sesosok pria muncul. Tubuhnya tegap, wajahnya keras.
Matanya menyala merah oleh amarah dan mabuk ego yang telah lama tak terpuaskan. Bayu, kamu dari mana malam-malam begini, Rin? Suaranya meledak, seperti petir yang menyambar tanpa peringatan. Rina sontak gemetar. Aku dari toko, Bayu. Belanja. Tolong jangan datang seenaknya. Belanja? Sama siapa? Sama laki-laki ini. Bayu menunjuk Raffi yang baru saja mematikan mesin motornya. Raffi turun dengan tenang, mengangkat visor helmnya. Sorot matanya langsung tertuju pada Bayu, penuh kewaspadaan, namun tidak mengancam. Mas, ini urusan rumah tangga saya. Jangan ikut campur. Bentak Bayu lagi. Kini suaranya mengandung racun. Rina mengangkat tangan. Bayu, tolong pulang. Aku sudah bukan istrimu. Jangan buat keributan. Tapi Bayu tak peduli. Ia melangkah cepat, menarik lengan Rina begitu keras hingga tubuh wanita itu tersentak dan jatuh ke lantai teras yang licin. Raffi segera bergerak. Ia maju satu langkah, berdiri kokoh antara Bayu dan Rina. Kalau kamu masih punya otak dan harga diri, kamu nggak akan nyakitin perempuan seperti ini. Ucapnya pelan, namun tajam dan mantap. Bayu tak suka. Harga dirinya terusik. Dengan gerakan cepat, ia mendorong tubuh Raffi. Tapi Raffi bukan tipe yang mudah dijatuhkan. Ia menghindar, lalu menangkis dorongan Bayu dengan refleks, membuat mantan suami itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh menabrak pagar basah. Bayu bangkit dengan genangan air di wajah dan mulutnya. Tapi harga dirinya lebih basah daripada bajunya. Ia mendesis penuh dendam. Lo belum tahu siapa gue, ya? Lo bakal nyesel. Dengan tubuh basah kuyup dan amarah yang membuncah, Bayu pergi meninggalkan gang itu, meninggalkan jejak lumpur dan ancaman yang menggantung di udara. Raffi segera menghampiri Rina yang masih terduduk di tanah. Ibu nggak apa-apa? Tanyanya sambil membantu menopang tubuh wanita itu. Aku nggak apa-apa, jawab Rina lirih. Tapi jelas dari suaranya bahwa ia jauh dari baik-baik saja. Lututnya memar. Jantungnya berdetak cepat. Tapi yang lebih sakit bukan tubuhnya, melainkan perasaan yang kembali dicabik kenangan. Di dalam rumah, suasana berubah hening. Hanya suara hujan dari luar yang masih menari di atas atap. Raffi berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling, lalu membuka jas hujan yang sudah basah total. Kaos di baliknya juga lembab. Ia mencoba menyeka air dari rambutnya. Saya, boleh numpang kering sebentar, Bu? Malam ini terlalu dingin buat nyetir pulang. Ujarnya pelan. Rina mengangguk, masih menggenggam lututnya yang berdenyut. Iya, Mas. Silakan. Beberapa menit berlalu tanpa banyak kata. Rina mengambil handuk, memberikannya pada Raffi. Tangannya gemetar sedikit saat menyerahkannya. Lelaki itu menerima dengan sopan, lalu mengeringkan rambut dan lehernya. Rina menatapnya. Dalam diam, dalam basah yang dingin, ada rasa hangat yang aneh mulai menyusup ke dadanya. Rasa yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Bukan nafsu, bukan romansa murahan, tapi rasa tenang karena merasa dilindungi. Raffi duduk di kursi tamu, menyandarkan tubuh lelahnya. Tadi pas dia narik tangan Mbak Rina, saya nggak tahu kenapa. Saya ngerasa marah banget. Bukan cuma karena dia kasar, tapi karena saya tahu, perempuan seperti Mbak nggak pantas diperlakukan seperti itu. Kalimat itu menghantam dinding pertahanan Rina yang telah lama ia bangun. Ia menunduk, tak sanggup membalas. Di matanya, genangan air mata mulai muncul. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang berkata seperti itu padanya. Tanpa pamrih, tanpa tuntutan. Malam itu berlanjut menjadi malam yang panjang. Mereka berbicara lama, tentang hidup, tentang luka, dan tentang kehilangan. Raffi menceritakan masa lalunya. Pekerja kantoran yang berhenti karena ingin merawat ibunya yang sakit parah. Setelah ibunya meninggal, ia tak ingin kembali ke kantor. Ia ingin hidup bebas, sederhana, tanpa tekanan. Menjadi ojek online adalah cara dia mengenal banyak orang, dan sekaligus mengenal dirinya sendiri. Kadang saya mikir, mungkin saya ini juga pelarian, katanya sambil tersenyum pahit.
Pelarian dari masa lalu, dari rasa kehilangan, dari sunyi. Rina hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Saya juga. Mungkin saya bukan pelarian, tapi saya adalah sisa dari kehancuran yang saya coba susun ulang. Mereka sama-sama tertawa kecil. Tawa yang berat, tawa yang dipenuhi luka, tapi juga kelegaan karena akhirnya ada orang yang mendengar. Waktu terasa lambat. Hujan di luar belum berhenti. Aroma parfum dari tas plastik mulai menguar, tercampur dengan aroma tanah basah. Rina berdiri, mengambil kapas dan obat merah, lalu mendekati tangan Raffi yang lecet akibat dorongan Bayu. Mas, lukanya harus diobatin. Biar nggak infeksi, katanya sambil duduk bersimpuh. Raffi hanya tersenyum. Cuma lecet kecil, Bu. Saya malah repotin. Tapi Rina tetap membalut luka itu perlahan, penuh kehati-hatian. Seperti seorang ibu. Atau mungkin lebih dari itu. Jam dinding berdetak pelan. Angka menunjukkan hampir pukul 3 dini hari. Di luar, hujan mulai reda. Udara menjadi dingin, namun di ruang tamu kecil itu, ada kehangatan yang tak berasal dari suhu ruangan, melainkan dari tatapan, dari percakapan, dan dari dua hati yang mulai saling terbuka. Rina berdiri, menatap Raffi yang mulai tertidur di sofa. Ia menyelimuti pria itu dengan selimut tipis, lalu berjalan pelan ke kamar. Di depan cermin, ia menatap bayangannya sendiri. Pipinya sedikit merona. Bibirnya mengembang dalam senyum kecil. Di balik mata yang masih sembab, ada kilatan baru, bukan hanya luka, tapi juga harapan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa tidak sendirian. Matahari pagi menyembul malu-malu di balik awan tipis, mengintip ke arah gang sempit tempat Rina tinggal. Cahaya oranye keemasan menyapu jemuran basah yang belum sempat diangkat semalam. Udara masih lembab, tapi pagi itu terasa berbeda. Lebih tenang, lebih hangat. Di dalam rumah, Rina berdiri di dapur dengan mata masih sembab. Sisa-sisa tangis semalam masih tertinggal di sudut matanya. Tapi ada sesuatu yang baru, rasa damai yang menenangkan dada. Ia menuangkan air panas ke dalam 2 cangkir, menaburkan sedikit bubuk kopi, dan mengaduknya pelan. Dari ruang tamu, terdengar suara kursi bergeser. Raffi bangun. Pagi, Bu, ucapnya serak, sambil mengucek mata. Rina menoleh dan tersenyum. Pagi juga, Mas. Maaf semalam harus tidur di sofa. Enggak apa-apa. Saya malah merasa beruntung bisa tidur tanpa dengar suara klakson atau anak-anak main Mobile Legends di base ojek. Jawab Raffi sambil tertawa kecil. Rina tertawa pelan, menyerahkan secangkir kopi. Mereka duduk berdua di meja kayu kecil, menghadap jendela yang masih berembun. Hening sesaat, hanya suara burung dan sendok yang beradu pelan di bibir cangkir. Aku nggak biasa kayak gini, kata Rina akhirnya. Lirih. Kayak gimana? Bangun dan merasa ada yang jagain. Raffi tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, menyesap kopinya. Kadang, lanjutnya, rasa aman datang bukan dari tembok atau pagar tinggi, tapi dari seseorang yang berdiri di sampingmu, tanpa bilang apa-apa, cuma hadir. Kata-kata itu membekas. Tak perlu manis, tak perlu gombal, cukup nyata. Beberapa jam kemudian, Raffi pamit. Ia harus kembali bekerja. Tapi sebelum pergi, ia menoleh sejenak di depan pagar. Kalau ada apa-apa, kabarin ya. Saya nggak janji bisa datang cepat, tapi saya pasti datang, ucapnya sambil mengangkat helm. Rina mengangguk. Hanya itu. Tapi cukup. Hari itu, langkahnya terasa ringan. Ia mencuci pakaian dengan semangat yang berbeda. Ia menjemur sambil bersenandung pelan, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Beberapa pelanggan bahkan menyadari perubahan itu. Bu Rina makin cantik. Nih, lagi bahagia, ya? Celetuk Bu Umi sambil mengambil cucian. Rina hanya tersenyum. Bahagia itu dicuci tiap hari, Bu. Biar nggak bau stres. Mereka tertawa bersama. Tapi di balik tawa itu, ada percikan kecil di hati Rina. Ia tahu, perasaan itu mulai tumbuh.
Belum besar, belum mekar. Tapi ada. Sore hari, setelah menyelesaikan cucian terakhir, Rina duduk di teras rumah sambil membaca pesan dari Dina. Putrinya bilang ingin pulang minggu depan. Rina berjanji akan memasak makanan kesukaan, sambal goreng ati dan telur balado. Saat sedang mengetik balasan, suara motor pelan terdengar di depan gang. Raffi. Ia datang membawa 2 bungkus nasi goreng dan sebotol teh manis dingin. Tadi lewat warung depan. Kepikiran ibu pasti belum makan. Boleh numpang duduk lagi? Silakan. Kamu kayaknya senang banget duduk di sini, jawab Rina, menggoda halus. Salah satu tempat paling aman dari hujan gosip, celetuk Raffi sambil duduk di bangku kayu. Mereka makan diam-diam. Tak banyak bicara. Tapi di antara suapan nasi dan tegukan teh, ada komunikasi yang tak terlihat, kedekatan, kepercayaan, ketenangan. Enak, ya? Tanya Rina. Nasi gorengnya atau duduknya? Balas Raffi. Rina terkekeh. Dua-duanya. Namun malam tak selalu manis. Sekitar pukul 8 malam, suara ketukan keras menggema dari depan rumah. Rina berdiri spontan. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu siapa di balik pintu. Bayu. Dengan wajah penuh amarah dan mata merah menyala, ia kembali. Lo pikir gue bakal diem, Rin? Lo pikir gue bisa lo buang gitu aja? Teriaknya. Bahkan sebelum pintu dibuka sepenuhnya. Rina gemetar. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Raffi berdiri dari ruang tamu. Dengan langkah tenang namun mantap, ia menghampiri pintu dan berdiri tepat di depan Bayu. Udah cukup, Bayu. Lo bikin keributan lagi, gue lapor. Ucapnya dingin. Bayu mendorong tubuh Raffi. Tapi warga mulai berdatangan. Pak RT muncul dari balik gang dan langsung menengahi. Bayu, kamu bikin rusuh lagi. Saya bawa ke kantor RW. Ini bukan rumahmu. Bayu menggerutu, tapi akhirnya pergi dengan makian terakhir. Kali ini, lebih banyak warga melihat. Dan mereka tahu bahwa Rina bukan lagi sendiri. Malam itu, Rina menangis. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Ia duduk di dapur, menutup wajah dengan kedua tangan. Raffi duduk di seberangnya, tak berkata apa-apa. Hanya menatap dengan sabar. Aku capek, Mas. Capek banget, katanya lirih. Saya tahu. Tapi kamu nggak sendirian lagi. Rina mengangkat wajah, menatap mata itu. Di situ tak ada nafsu, tak ada paksaan, hanya ketulusan. Mbak, kata Raffi, aku nggak buru-buru. Tapi kalau kamu butuh seseorang yang selalu ada, aku di sini. Bukan di rumahmu, tapi di dekat hatimu. Kalimat itu membuat napas Rina tertahan. Bukan karena terharu, tapi karena jantungnya berdetak lebih cepat. Rasa hangat yang selama ini ia tutupi, kini mulai menyala pelan. Malam itu, mereka tak berbicara banyak lagi. Tapi sebelum tidur, Rina berdiri di depan cermin kamarnya, menyemprotkan sedikit parfum yang semalam ia beli. Ia menatap bayangannya sendiri dan tersenyum malu. Ada getar kecil di dadanya. Mungkin ini, rasa yang membuka luka. Pagi itu, mentari bersinar malu-malu. Cahaya keemasan menyelinap dari sela-sela tirai rumah Rina, menyapu lembut ubin ruang tamu yang masih dingin. Di luar, burung-burung mulai berkicau, menyambut hari dengan semangat yang ringan. Tapi tidak bagi Rina. Pagi ini bukan tentang kesegaran. Bukan tentang secangkir teh atau aroma sabun laundry yang menguar dari dapur. Pagi ini adalah awal dari rasa was-was yang kembali. Suara langkah kaki Raffi terdengar di halaman. Ia datang lebih pagi dari biasanya, membawa 2 gelas kopi dan roti isi dalam plastik kecil. Selamat pagi, sapanya sambil tersenyum. Rina, yang sedang menyapu halaman, membalas dengan senyum pelan. Pagi, Mas. Tumben sepagi ini. Raffi meletakkan bungkusan di meja teras. Tadi bangun lebih awal. Kangen suasana di sini. Suasana bau deterjen dan cucian basah. Goda Rina. Suasana yang bikin saya pengin pulang, jawab Raffi tenang. Senyum Rina mengembang.
Tapi senyum itu tak bertahan lama. Sebab dari ujung gang, mata-mata terus mengintai. Bisik-bisik mulai terdengar. Bahkan Bu Tuti yang biasa netral pun hari ini berkata pelan. Bu, hati-hati ya, orang-orang mulai ngomong yang aneh-aneh. Rina hanya tersenyum kecut. Ia tahu, kehadirannya bersama Raffi, meski tak ada yang salah, selalu tampak salah di mata yang suka menilai. Apalagi bagi mereka yang hanya melihat dari luar pagar, tanpa pernah tahu badai yang harus ia hadapi sendiri selama ini. Pukul 10 pagi, saat Rina sedang melipat tumpukan handuk pelanggan, sebuah suara dari luar memanggil namanya. Rina, keluar lo sebentar. Suara itu keras, menggelegar. Rina membeku. Suaranya familiar, terlalu familiar. Bayu. Ia berdiri di depan pagar, mengenakan jaket kulit, topi hitam, dan wajah yang dipenuhi kemarahan. Beberapa tetangga keluar dari rumah, pura-pura menyiram tanaman, pura-pura menjemur pakaian, tapi mata mereka tertuju pada satu titik, drama di depan rumah Rina. Rina keluar perlahan, menahan gemetar. Ada apa, Bayu? Gue udah denger semuanya. Rin, lo sekarang udah bawa laki-laki ke rumah. Gampang banget. Ya, lo gantiin gue. Cukup. Bentak Raffi yang muncul dari dalam. Mas, tolong jaga ucapan. Ibu Rina sudah bukan istri Anda. Anda tidak berhak bicara seperti itu. Bayu mendengus. Lo pikir lo siapa? Anak muda sok pahlawan. Jangan main api. Lo bisa kebakar. Kalau kamu terus datang dan bikin rusuh, saya yang bakalan kebakaran emosi. Jawab Raffi dingin. Bayu maju, menantang. Tapi kali ini, sebelum sempat mendorong Raffi, Pak RT sudah datang bersama 2 petugas Linmas. Bayu, ini sudah keterlaluan. Kamu bikin rusuh lagi. Kami bawa ke balai desa. Bentak Pak RT. Bayu tersentak. Ia menatap Raffi dan Rina penuh kebencian, lalu pergi sambil mengumpat pelan. Tapi efek dari kejadian itu tidak sederhana. Setelah kejadian itu, gosip di lingkungan makin menjadi. Mulut-mulut tajam mulai sibuk menjahit cerita. Bahwa Rina adalah janda genit. Bahwa Raffi hanya numpang tinggal. Bahwa ada hubungan gelap yang mereka sembunyikan. Pelanggan mulai berkurang. Cucian yang biasa datang 15-20 kantong per minggu, kini tinggal setengahnya. Telepon sepi. WhatsApp hanya berisi pesan basa-basi. Rina duduk di kursi dapur malam itu, menatap kosong pada tumpukan baju bersih. Ia menggigit bibir, berusaha menahan air mata. Aku takut semua ini menghancurkan usahaku. Lirihnya pada Raffi yang duduk di seberang. Raffi menggenggam tangan Rina. Saya nggak akan biarkan itu terjadi. Kita bisa hadapi ini bareng. Tapi aku juga nggak mau kamu ikut terbakar. Kamu terlalu baik untuk ditarik masuk ke pusaran gosip kotor ini. Kalau saya pergi sekarang, saya justru membenarkan semua gosip itu. Tapi kalau saya tetap di sini, kita bisa buktiin bahwa cinta nggak butuh pembenaran dari orang lain. Rina terdiam. Air matanya jatuh. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena merasa untuk pertama kalinya, ia tak perlu berperang sendirian. Beberapa hari berlalu, tapi serangan itu tak kunjung reda. Bahkan pelanggan loyal seperti Bu Rosmini mulai menjauh. Maaf, Bu Rina, saya pindah ke laundry baru. Lebih dekat sama rumah, katanya. Padahal jaraknya justru lebih jauh. Rina hanya tersenyum, meski hatinya remuk. Malam itu, saat hujan turun pelan, Rina dan Raffi duduk berdua di ruang tamu. Lampu dipadamkan. Hanya ada lilin kecil di atas meja. Aku nggak kuat, Mas, kata Rina pelan. Kuat atau tidak, kamu sudah bertahan sejauh ini. Itu artinya kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Kenapa kamu masih di sini? Raffi menatap matanya, lalu menjawab dengan suara nyaris berbisik. Karena aku ingin. Bukan karena kasihan, tapi karena kamu pantas diperjuangkan. Esok paginya, saat membuka pintu, Rina menemukan surat di depan pagar. Sebuah amplop coklat kecil berisi selembar kertas bertuliskan tangan. Kalau kamu masih mau hidup tenang,
Jauhi laki-laki itu. Atau tunggu saja akibatnya. Tangannya gemetar. Raffi membaca surat itu dengan mata menajam. Ia mengepalkan tangan, menatap langit yang mulai mendung. Kita harus lapor polisi. Tapi Bayu pintar. Dia licin. Biar hukum bicara. Kita nggak boleh takut. Hari itu, Raffi pergi ke kantor polisi. Rina menatap kepergiannya dari jendela laundry. Ada rasa takut di dadanya, tapi juga rasa percaya yang perlahan tumbuh makin kuat. Sore hari, saat hujan kembali turun, Rina dan Raffi duduk di teras menyantap martabak. Hening. Hanya suara rintik hujan dan aroma teh manis yang menggantung di udara. Aku ingin bilang satu hal, Mas, kata Rina akhirnya. Kalau suatu hari aku menyerah, bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku terlalu lelah. Raffi menatapnya lama, lalu menjawab. Kalau kamu lelah, istirahatlah. Tapi jangan pergi. Biarkan aku yang jaga bentengnya. Malam itu, Rina tidur lebih nyenyak dari biasanya. Untuk pertama kalinya, bayangan masa lalu tak menguasai mimpinya. Pagi itu langit mendung, seperti menggambarkan isi hati Rina yang mulai goyah. Di luar, dedaunan basah oleh embun, dan jalan gang sempit di depan rumahnya sepi seperti biasa. Tapi berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya, hari ini Rina bangun dengan gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Ia duduk di pinggir ranjang, menyentuh pelipisnya yang basah oleh keringat dingin. Mimpi semalam masih menghantui pikirannya. Bayu berdiri di ambang pintu, menatap dengan mata penuh kemarahan, sementara Raffi berdarah di tangga depan rumah. Ia terbangun tepat sebelum Bayu mengangkat tangan. Mimpi buruk lagi, gumamnya lirih. Rina berjalan ke dapur, menyeduh teh hangat sambil menatap keluar jendela. Rumah itu terasa hampa meskipun sekarang tak lagi benar-benar kosong. Ada Raffi, ada ketulusan, ada kehadiran yang nyata. Namun semua itu belum cukup untuk menghapus bayang-bayang trauma yang sudah melekat di dasar dirinya. Beberapa menit kemudian, suara motor terdengar dari kejauhan. Rina tahu siapa itu. Raffi datang seperti biasa, membawa 2 bungkus nasi kuning dan senyum yang sama hangatnya seperti pagi pertama kali mereka sarapan bersama. Selamat pagi, Mbak. Ucapnya ringan. Pagi, Mas. Kamu kelihatan capek. Raffi mengangguk pelan. Semalam narik sampai jam 2. Tapi nggak apa-apa. Saya semangat kalau pagi-pagi kesini. Rina menyambut dengan senyum samar. Mereka duduk berdua di meja teras, menikmati sarapan tanpa banyak bicara. Tapi justru dalam diam itulah hubungan mereka menguat. Seolah kata tak lagi dibutuhkan untuk menjelaskan kedekatan yang kini sudah tumbuh pelan tapi pasti. Diselamakan, Raffi menatap Rina dengan lembut. Mbak, saya tahu semua ini nggak mudah buat kamu. Rina menunduk. Aku lelah, Mas. Aku takut. Setiap kali aku mulai percaya, dunia rasanya malah makin keras. Raffi menggenggam tangannya. Kamu nggak harus kuat terus. Tahu? Kalau kamu rapuh pun, aku tetap di sini. Siang harinya, Rina kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Mencuci, melipat, dan mengatur nota pembayaran pelanggan. Tapi pikirannya terus melayang ke pagi itu. Genggaman tangan Raffi. Tatapan matanya. Kalimat yang membuat hatinya berdebar. Ada sesuatu yang tak bisa ia dustakan lagi. Tapi bersamaan dengan itu, ketakutan juga ikut menyelinap. Ia takut perasaan itu hanya fata morgana. Ia takut itu hanyalah euforia dari rasa aman sesaat. Ia takut Raffi akan pergi seperti semua orang di masa lalunya. Sorenya, Rina duduk di dalam rumah, memandangi ponselnya. Ada pesan masuk dari seseorang tak dikenal. Hati-hati, Bu Janda. Orang baik juga bisa berubah kalau sudah dapat apa yang dia mau. Rina mematung. Tangannya dingin. Dadanya sesak. Sekilas, ia merasa seperti kembali menjadi wanita yang dulu. Mudah goyah, mudah takut, mudah membenarkan ketakutannya sendiri. Malam itu, Raffi kembali datang. Kali ini, ia membawa sesuatu yang berbeda. Sebuah kotak kecil berisi camilan dan 2 tiket ke pameran bunga di kota sebelah. Aku dengar Mbak suka bunga.
Mau nemenin? Enggak? Tanyanya sambil duduk di kursi kayu depan rumah. Rina tampak terkejut. Kamu ingat aku pernah bilang itu? Raffi tertawa. Waktu kamu cerita tentang ibumu yang suka menanam melati. Aku dengar. Walaupun kamu bilangnya sambil lipat handuk. Rina terdiam. Matanya hangat. Tapi Mas, aku takut terlalu jauh. Kenapa? Aku bukan perempuan yang mudah dicintai. Banyak luka. Banyak bayang-bayang. Dan kadang, aku bahkan gak yakin aku bisa mencintai balik. Raffi menunduk sebentar. Lalu menatap Rina lagi dengan tenang. Justru karena itu aku ingin mengenalmu lebih dalam. Aku gak butuh cinta besar sekarang. Aku butuh waktu, kejujuran, dan kesempatan. Kalimat itu merontokkan benteng yang sudah lama ia bangun. Tak ada janji mulu. Tak ada paksaan. Hanya kesediaan untuk menunggu. Dan bagi Rina, itu adalah bentuk cinta paling murni. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Tanpa pelabelan, tanpa tekanan. Setiap pagi Raffi mengantar makanan, membantu menjemur cucian, atau sekadar duduk di teras menemani Rina menyeruput kopi. Setiap malam, mereka berbicara tentang banyak hal. Masa lalu, cita-cita yang tertunda, bahkan lagu-lagu lawas yang mereka sukai diam-diam. Di balik semua kehangatan itu, Rina mulai merasakan sesuatu yang menakutkan. Ia jatuh cinta. Bukan cinta yang membara dan membutakan. Tapi cinta yang tenang, mendalam, dan sulit dihindari. Dan seperti yang selalu ia takutkan, cinta membuatnya rapuh. Suatu malam, ketika hujan turun lebat, Raffi berteduh di teras seperti biasa. Rina duduk di sampingnya, membawa selimut kecil. Mas. Ya. Kalau suatu hari aku berubah pikiran, kalau aku bilang aku butuh waktu, kamu bakal pergi. Raffi menoleh, menatapnya lekat-lekat. Enggak, aku akan mundur satu langkah. Tapi aku enggak akan ninggalin. Karena cinta, menurutku, bukan soal terus maju. Tapi juga tahu kapan harus diam dan tetap ada. Air mata Rina jatuh. Kali ini bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya ia tahu, yang selama ini ia cari bukan seseorang yang mengubah hidupnya dengan besar-besaran, tapi seseorang yang tetap tinggal, bahkan ketika dunia menyuruh pergi. Beberapa hari kemudian, Rina mulai berani melakukan hal-hal kecil yang dulu ia hindari, menyisir rambutnya ke belakang, memakai lipstik tipis, atau mengenakan baju bermotif bunga. Hal sederhana, tapi sangat berarti baginya. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ketika Raffi datang dengan helm cadangan dan ajakan ke pameran bunga, ia mengangguk. Mau, Mas. Tapi aku belum siap untuk dinilai orang. Raffi hanya tersenyum. Kita nggak kemana-mana buat dinilai. Kita kesana buat senang-senang. Pameran bunga itu menjadi titik balik. Rina berdiri di antara barisan bunga lavender dan mawar. Matanya berbinar. Ia memotret, tertawa, dan sesekali berlari kecil seperti gadis belasan tahun yang baru mengenal cinta. Di sana, ia merasakan dunia bukan lagi ruang penyiksaan, melainkan taman yang bisa ia isi kembali, dengan warna, harapan, dan Raffi di sampingnya. Saat mereka pulang malam itu, di jalan yang sepi, Raffi menghentikan motor sebentar. Mbak. Ya. Boleh aku peluk kamu? Rina diam. Hujan rintik-rintik turun lagi. Ia menoleh, menatap mata Raffi yang lembut dan tak menuntut. Iya. Tapi jangan buru-buru mencintai aku, Mas. Aku justru mencintaimu karena aku sabar. Pelukan itu tak lama. Tapi cukup untuk menghapus sisa-sisa rasa takut yang selama ini ia peluk sendiri. Malam itu, di dalam kamar, Rina menuliskan satu kalimat dalam buku hariannya. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Hari ini, aku percaya bahwa mungkin, aku pantas dicintai. Hujan yang turun malam itu menyisakan bau tanah basah yang menyelimuti gang sempit di tempat Rina tinggal. Beberapa jemuran basah kembali dibawa masuk tanpa sempat kering. Udara lembab menusuk tulang,
dan suasana terasa lebih senyap dari biasanya. Di dalam rumah, Rina duduk di ruang tamu, membolak-balik tumpukan cucian yang sudah dilipat. Di atas meja, sebuah surat yang ditemukan di bawah pintu pagi tadi masih tergeletak, belum sepenuhnya dia cerna. Tulisannya singkat, kasar, dan mengandung teror. Kalau kamu masih dekat-dekat sama cowok itu, siap-siap aja. Hidupmu gak akan tenang. Tangannya gemetar saat pertama kali membacanya. Surat itu tidak ditandatangani, tapi Rina tahu pasti dari siapa datangnya. Kata-kata seperti itu tak asing bagi telinganya. Dulu dibisikkan dengan nada manipulatif, kini ditulis dengan nada ancaman. Ia tahu Bayu belum selesai. Lelaki itu tidak akan pernah tenang melihatnya bahagia, apalagi bersama pria lain. Ketika Raffi datang sore harinya, ia langsung tahu ada sesuatu yang berbeda. Wajah Rina pucat, matanya cekung, dan senyumnya seperti daun layu yang dipaksakan tetap hijau. Ada apa, Mbak? Tanya Raffi sambil duduk di kursi kayu depan rumah. Rina tak langsung menjawab. Ia berjalan ke dalam, lalu kembali dengan membawa surat itu. Diserahkan dengan tangan bergetar. Raffi membacanya cepat. Rahangnya mengeras. Ia menatap lurus ke depan, menahan napas panjang, lalu berkata pelan. Ini sudah keterlaluan. Aku takut, Mas. Saya lapor polisi. Tapi, surat itu nggak ada nama. Nggak ada bukti. Justru karena itu, kita nggak bisa tunggu sampai ada tindakan yang lebih gila. Dia sudah pernah kasar. Dia sudah pernah rusak hidupmu. Kita harus cegah sebelum dia ulangi semuanya. Malam itu juga, Raffi mendampingi Rina ke kantor polisi terdekat. Mereka membawa surat ancaman itu dan menjelaskan riwayat kekerasan dari Bayu. Petugas menerima laporan, tapi mereka tahu proses hukum di negeri ini tak secepat angin. Butuh bukti lebih konkret. Butuh keberanian lebih besar untuk terus melaporkan. Sepulangnya, mereka duduk di ruang tamu, diam. Lampu redup. Hujan belum benar-benar berhenti. Mas, suara Rina akhirnya keluar. Lirih. Ya. Kalau nanti kamu merasa ini semua terlalu berat, kamu boleh pergi. Aku ngerti. Raffi menoleh, menatapnya lama. Kamu pikir aku di sini cuma buat nemenin kamu waktu senang? Kamu salah, Mbak. Saya ada di sini justru karena saya tahu kamu butuh seseorang yang bertahan di saat semua orang lari. Rina menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia ingin percaya. Ia benar-benar ingin. Tapi luka-luka lama yang belum sembuh membuatnya terus meragukan bahwa dunia bisa baik padanya. Keesokan paginya, berita mulai menyebar. Entah bagaimana, Bayu tahu Rina sudah melaporkannya. Dan ia marah besar. Ia mulai menyebarkan cerita-cerita palsu kepada warga. Bahwa Rina adalah wanita tak tahu diri. Bahwa Raffi hanya numpang hidup. Bahwa keduanya punya hubungan tak pantas. Gosip itu seperti kabut busuk yang menyebar cepat. Pelanggan mulai berkurang drastis. Beberapa bahkan meminta kembali cucian yang belum sempat selesai. Anak-anak yang biasanya bermain di gang depan rumah kini dilarang oleh ibunya untuk lewat rumah Rina. Rina merasa dikepung. Tidak hanya oleh Bayu, tapi oleh lingkungan yang lebih percaya rumor daripada realitas. Bahkan toko kelontong langganannya menolak memberinya utang seperti biasa. Maaf ya, Bu Rina. Saya nggak enak sama yang lain. Nanti saya juga dikira nutupin aib. Kata pemilik toko sambil menunduk. Rina tersenyum getir. Enggak apa-apa, Bu. Saya ngerti. Saat berjalan pulang, langkahnya lunglai. Tapi saat melewati rumah tetangga, ia mendengar suara lirih dari balik pagar. Udah tua masih genit. Emang dasarnya gak bisa jaga diri. Malam itu, Rina menolak makan. Ia hanya duduk diam di teras, memeluk lututnya sambil memandangi langit gelap. Raffi duduk di sampingnya, berusaha mengalihkan suasana. Martabak manis kesukaan Mbak udah saya beli. Masih hangat. Rina menoleh. Maaf, Mas. Aku cuma lelah. Boleh saya pegang tanganmu? Rina mengangguk pelan. Tangan mereka bertaut di atas lututnya yang masih gemetar. Dulu,
Aku kira hidup cuma soal bertahan, katanya pelan. Tapi sejak kamu datang, aku mulai percaya bahwa mungkin hidup juga soal dilindungi. Raffi menggenggam lebih erat. Aku di sini bukan buat gantiin siapa-siapa. Aku di sini buat jalan bareng kamu. Kalau kamu izinkan. Hari-hari berikutnya jadi ujian berat. Fitnah makin deras. Bayu mulai melibatkan preman lokal untuk mengintimidasi Raffi di base camp ojek. Bahkan beberapa pengemudi mulai menjauhi Raffi, takut ikut terseret masalah. Aku nggak mau kamu jadi korban, kata Rina suatu malam. Raffi menatapnya. Tapi aku juga nggak mau kamu sendirian. Aku cuma nggak tahu harus gimana lagi. Usaha sepi. Warga menjauh. Bahkan Ibu RT pun enggan nyapa aku. Kita bangun reputasi baru, pelan-pelan. Aku bantu. Kita bisa ubah persepsi orang lewat tindakan. Gimana caranya? Kita bersihin lingkungan. Kita bantu tetangga. Kita buka pintu buat yang butuh. Mereka bisa benci kita karena gosip, tapi mereka gak bisa terus benci kalau kita terus menunjukkan kebaikan. Maka mulailah langkah kecil mereka. Setiap pagi, Raffi membantu mengangkut air untuk ibu hamil di ujung gang. Rina menyumbangkan sabun cuci gratis untuk warga miskin. Raffi ikut membantu kerja bakti kompleks. Mereka tidak pernah bicara tentang gosip. Tidak pernah menyindir. Mereka hanya hadir, bekerja, menolong, tersenyum. Perlahan, warga mulai melihat. Beberapa mulai ragu. Dan keraguan itu tumbuh menjadi simpati diam-diam. Suatu siang, Bu Tuti menghampiri rumah Rina. Bu Rina, saya lihat Mas Raffi bantu angkut galon tadi ya? Baik banget anak itu. Saya mau cuciin baju saya lagi di sini, boleh? Rina tersenyum. Boleh banget, Bu. Terima kasih ya. Malam itu, mereka duduk di teras rumah, memandangi bintang. Kita bisa, ya? Tanya Rina. Kita sedang bisa, jawab Raffi. Terima kasih, Mas. Boleh aku bilang satu hal? Boleh. Aku cinta kamu, Mbak. Tapi aku akan tetap di sini walaupun kamu belum siap bilang hal yang sama. Rina menatapnya. Lama. Aku juga cinta, Mas. Cuma, cintaku butuh waktu buat sembuh. Raffi menarik napas lega. Kalau gitu, aku akan tetap di sini, sambil nunggu hatimu pulih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rina tidur tanpa mimpi buruk. Hatinya belum sembuh sepenuhnya. Tapi ia tahu, luka yang dirawat dengan cinta akan lebih cepat sembuh daripada luka yang ditinggal sendiri. Sore itu, hujan turun tanpa irama. Tidak deras, tapi cukup membuat suasana menjadi kelabu. Di dapur kecil rumahnya, Rina berdiri di depan jendela, menatap titik-titik air yang jatuh menempel di kaca. Ia memeluk tubuhnya sendiri, seolah menenangkan detak jantung yang sejak pagi tak berhenti berdetak gelisah. Sudah 2 hari Raffi tidak datang. Bukan karena mereka bertengkar. Bukan karena salah paham. Tapi karena kesibukan dan mungkin juga karena jarak yang sengaja mereka ciptakan. Sejak hari mereka pulang dari pameran bunga, hubungan mereka berubah. Tidak renggang, tidak pula lebih dekat. Tapi ada ruang yang dibiarkan terbuka. Mungkin untuk bernapas. Mungkin juga untuk berpikir. Di atas meja, terdapat surat ancaman lain. Tulisannya tergesa, kasar, dan mengandung kemarahan yang tak lagi disamarkan. Kalau lo pikir bisa sembunyi di balik pelukan laki-laki lain, lo salah besar. Kita belum selesai. Surat itu tak ditandatangani, tapi Rina tahu, Bayu, tak perlu bukti lebih dari gaya bahasanya. Pria itu bukan hanya menghancurkan masa lalu, tapi mencoba menyeret masa depan ke dalam lumpur yang sama. Rina duduk di kursi, memegang surat itu dengan tangan gemetar. Matanya menatap kosong. Pikirannya kacau. Ia ingin kuat, seperti yang Raffi sering katakan. Tapi kuat tak selalu berarti berani. Kadang kuat adalah bertahan dalam diam, dalam tangis, dalam sunyi. Suara motor memecah lamunannya. Rina bangkit, berjalan ke pintu, dan membukanya.
Raffi berdiri di sana, basah kuyup, membawa kantong plastik berisi 2 gelas kopi dan payung rusak di tangan kirinya. "Maaf, aku telat," katanya sambil tersenyum, meskipun bibirnya bergetar karena dingin. Tanpa berkata apa-apa, Rina memeluknya. Mereka duduk di ruang tamu. Raffi mengganti bajunya dengan kaos yang sering ia tinggalkan di rumah itu. Rina duduk di depannya, diam, tapi matanya bicara banyak. Di antara mereka, hanya suara detak jam yang terdengar jelas. "Aku terima surat ancaman lagi," ucap Rina akhirnya. Raffi menatapnya serius. "Aku akan bawa ini ke polisi. Kita nggak bisa biarin dia terus ganggu kamu." "Nggak cuma ganggu, Mas. Dia mau hancurin apapun yang aku mulai bangun." "Nggak akan dia hancurkan." Raffi berdiri, penuh tekad. "Aku nggak akan biarin. Tapi sampai kapan kamu kuat melindungi aku, Mas? Kamu juga punya hidup sendiri." Raffi mendekat, duduk di sampingnya. "Aku hidup justru karena kamu. Karena ada kamu." Rina menatapnya. Air matanya menetes. Tapi ia menghapusnya cepat. "Aku takut kamu lelah." "Aku pasti lelah, Rin. Tapi aku nggak menyerah." Beberapa hari kemudian, suasana menjadi semakin berat. Laundry semakin sepi. Pelanggan lama mulai berpindah. Beberapa ibu kompleks bahkan terang-terangan menyindir Rina saat bertemu di jalan. "Kalau nggak bisa jaga nama baik sebagai janda, ya jangan bawa-bawa cowok nginep di rumah," bisik salah satu dari mereka. Rina menunduk. Ia tak menjawab. Ia tahu, membantah hanya akan membuat bisik itu menjadi teriakan. Tapi dalam hatinya, luka lama kembali berdarah. Ia merasa kecil. Ia merasa kotor. Ia merasa kembali seperti wanita yang harus meminta maaf hanya karena ingin dicintai. Malam itu, Raffi duduk di sampingnya, membersihkan lantai yang basah oleh lumpur pelanggan yang tadi datang tergesa-gesa. Tangannya bergerak lambat, tapi matanya tajam menatap wajah Rina. "Kamu kelihatan lelah banget," katanya. "Karena aku memang lelah, Mas." "Kamu pengin nyerah?" Rina menatapnya tajam. "Bukan nyerah, tapi mundur. Biar kamu nggak ikut rusak karena aku." Raffi menghela napas panjang. Ia meletakkan kain pel, berdiri, lalu duduk kembali dengan posisi berhadapan. "Dengar ya, Rin. Aku nggak di sini buat cari nama. Aku nggak di sini buat jadi pahlawan. Aku di sini karena aku lihat kamu sebagai manusia yang layak dicintai, dihargai, dan dilindungi. Dan kamu tahu kenapa banyak orang nyakitin kamu? Karena kamu terlalu lama nyakitin diri sendiri lebih dulu." Kalimat itu menghantam keras. Rina terdiam. Bibirnya bergetar. Tapi tak ada air mata. Hanya napas yang berat dan dada yang sesak oleh kebenaran. "Jadi mulai hari ini," lanjut Raffi, "aku nggak akan biarkan kamu berdiri sendirian. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu berhak ditemani." Hari berikutnya, mereka mulai menyusun rencana. Bukan rencana besar, hanya langkah kecil. Menyebarkan brosur laundry dengan tambahan jasa antar jemput. Membuat akun media sosial untuk mempromosikan layanan. Dan yang paling penting, menata ulang hati yang hampir putus asa. Pelanggan mulai datang kembali. Sedikit demi sedikit. Tapi cukup untuk menyalakan api semangat. Namun, seperti biasa, ketenangan hanya sesaat. Suatu sore, Bayu datang lagi. Kali ini, bukan dengan makian, tapi dengan wajah yang dibuat tenang dan senyum yang dipaksakan. "Aku cuma mau minta maaf," katanya saat berdiri di depan rumah. Rina berdiri di ambang pintu. Di dalam, Raffi sudah siaga. "Aku tahu aku banyak salah. Tapi aku udah berubah, Rin." Rina menggeleng. Perubahan enggak datang dengan kata-kata, tapi dengan waktu dan bukti. Dan kamu sudah kehilangan dua-duanya. Bayu menghela napas, tapi matanya menunjukkan kemarahan yang sama. "Jangan tutup pintu sepenuhnya, Rin. Tapi aku sudah buka pintu yang lain. Dan di balik pintu itu, ada hidup baru yang enggak butuh bayangan kamu lagi." Bayu diam, lalu pergi. Tapi ancaman tidak selesai.
Beberapa hari kemudian, sepeda motor Raffi rusak. Ban belakangnya digunting. Di joknya, ada secari kertas bertuliskan, "Mundur sebelum nyesel." Raffi tertawa kecil saat membacanya. Tapi tawanya getir. Ia tahu, ini bukan lagi soal cinta, tapi tentang mempertahankan hak untuk bahagia. Rina melihat ekspresinya dan berkata, "Kamu boleh pergi, Mas. Ini bukan pertempuranmu." "Justru karena bukan, aku harus tetap tinggal. Karena ini tentang siapa aku sebenarnya." Malam itu, mereka duduk lama di teras rumah. Hujan turun, tak sederas dulu, tapi cukup membuat udara dingin. Mereka tidak berbicara, hanya duduk, saling bersandar. Di atas meja, ada 2 gelas teh yang mulai mendingin. "Aku pengin kamu tahu satu hal," ucap Rina akhirnya. "Aku belum pulih. Aku masih takut. Tapi aku percaya bahwa kamu bukan hanya datang untuk mencintaiku, tapi juga membuktikan bahwa aku pantas dicintai." Raffi menoleh, tersenyum. "Cinta nggak datang untuk menyembuhkan, Rin. Tapi untuk menemani proses penyembuhan. Dan aku akan temani kamu. Sampai kapanpun." Malam itu, tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya genggaman tangan dan tatapan yang cukup kuat untuk meyakinkan bahwa cinta mereka bukan lagi sekadar janji, tapi jalan yang siap mereka tapaki bersama. Hari itu, matahari muncul tanpa malu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, langit benar-benar cerah. Tidak ada awan kelabu yang menggantung. Tidak ada rintik hujan yang memeluk tanah. Udara pagi terasa segar, seperti memberi isyarat bahwa sesuatu dalam hidup Rina pun akan berubah. Ia berdiri di depan rumah, mengenakan blus putih dengan motif bunga kecil. Rambutnya dikuncir sederhana, dan aroma parfum melati samar-samar menguar dari tubuhnya. Di tangannya, sebuah kantong berisi pesanan pelanggan. Hari ini ia mengantar sendiri, bukan karena tak ada bantuan, tapi karena ia ingin merasakan lagi apa itu berjalan dengan kepala tegak. Di seberang gang, Bu Tuti mengangguk sopan. Tak ada senyum sinis. Tak ada bisikan. Mungkin karena berita terbaru sudah menyebar. Bayu tak lagi datang. Dan Rina tak lagi bersembunyi. Beberapa hari lalu, Bayu diam-diam kembali ke rumah keluarganya di luar kota. Setelah motor Raffi dirusak, setelah berbagai laporan masuk ke polisi dan bukti-bukti ditunjukkan, ia merasa posisinya terdesak. Ia mulai kehilangan simpati dari tetangga, bahkan dari kawan lamanya. Dan yang lebih menyakitkan bagi egonya, Rina tak pernah gentar, apalagi memohon. Kepindahannya tak diumumkan, tak juga diiringi permintaan maaf. Ia hanya pergi. Dan bagi Rina, itu sudah cukup. Tidak semua perpisahan butuh kata-kata. Ada yang hanya butuh pintu tertutup dan tak pernah dibuka lagi. Usaha laundry mulai bangkit perlahan. Raffi yang sebelumnya hanya membantu, kini secara resmi ikut mengelola. Ia mendesain ulang sistem pengantaran, menambahkan fitur diskon pelanggan tetap, dan memperluas jangkauan ke RT sebelah. Rina terkejut melihat betapa cekatan pria itu dalam merapikan kekacauan. Namun bukan hanya bisnis yang ia rapikan. Ia juga membantu menyusun ulang hati Rina, tanpa paksaan, tanpa tergesa. Malam-malam mereka kini lebih damai. Bukan lagi diwarnai tangis dan kekhawatiran, tapi obrolan hangat tentang impian sederhana, memiliki mesin cuci otomatis baru, memperluas rumah agar Dina bisa punya kamar sendiri saat pulang, bahkan menanam pohon jeruk di halaman belakang. "Aku pengin punya rumah kecil dengan pagar kayu," kata Rina suatu malam sambil menyeruput teh hangat. "Dan aku pengin punya dapur dengan jendela besar, biar kamu bisa masak sambil lihat langit," sahut Raffi. Rina tertawa. "Masih sempat bercita-cita, ya?" Cita-cita bukan soal umur, tapi soal siapa yang mau diajak mewujudkannya. Jawab Raffi mantap. Suatu pagi, Dina menelepon. Ia bilang akan pulang akhir bulan. "Aku kangen mamah. Dan aku penasaran siapa teman baru mamah itu," katanya dengan nada menggoda. Rina tersipu. "Temanmu yang satu ini tukang ojek. Loh, nggak sekeren ayahmu dulu." "Ayah mungkin keren. MAH.
Tapi kalau bikin Mamah nangis tiap malam, itu bukan keren namanya. Kata Dina, serius. Kalau yang sekarang bisa bikin Mamah senyum tanpa pura-pura, itu baru hebat. Setelah telepon ditutup, Rina menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ternyata anaknya, yang selama ini ia lindungi dari kebenaran, justru melihat segalanya dengan mata yang lebih jernih. Waktu berjalan, Laundry makin dikenal. Mereka mulai mendapat undangan kerjasama dari kompleks perumahan di ujung kecamatan. Bahkan, seorang ibu RT menawarkan booth di acara bazar. Sementara itu, hubungan mereka menjadi lebih jelas. Tidak sekadar kedekatan yang samar, tidak pula hubungan yang diumumkan secara mewah. Tapi kejelasan yang hadir dalam tindakan sehari-hari, menyapu teras bersama, belanja ke pasar berdua, mengantar cucian sambil tertawa. Namun meski tenang, ada satu pertanyaan yang akhirnya muncul. Suatu malam, saat hujan kembali turun pelan dan listrik padam, mereka duduk di ruang tamu, dikelilingi cahaya lilin. "Mas," ucap Rina pelan. "Ya. Kalau aku bilang aku siap, kamu akan melamarku sekarang juga?" Raffi tersenyum, menatapnya lekat. "Enggak. Aku enggak mau melamar kamu karena kamu siap. Aku mau melamar kamu karena kita berdua tahu. Kita udah saling memilih." Rina tertawa, terharu. Itu jawaban yang menyebalkan sekaligus romantis. "Dan kamu?" "Aku siap. Bukan karena aku sembuh. Tapi karena aku nggak lagi takut untuk hidup." Hari itu tiba juga. Sebuah akad sederhana. Di halaman rumah. Hanya dihadiri keluarga dekat, tetangga, dan beberapa pelanggan loyal. Tidak ada dekorasi mewah. Tidak ada undangan mahal. Hanya bunga-bunga plastik yang disusun rapi dan satu meja kayu tempat penghulu duduk. Dina hadir dengan kebaya biru, menangis saat ibunya mengucap ijab kabul. Raffi tampak gagah dengan batik coklat dan senyum yang tak henti-hentinya. Ketika cincin melingkar di jari manis, Rina menatap langit. Ia teringat semua luka, semua malam sunyi, semua pelukan kosong, semua ketakutan yang pernah ia pikir tak akan pernah hilang. Tapi hari itu, di hadapan saksi dan langit biru, ia tahu, semua luka itu kini telah berubah menjadi kekuatan. Cinta bukan sekadar hadir, tapi bertahan. Bukan hanya membuat nyaman, tapi juga berani menantang dunia. Dan kini, bersama Raffi, ia melangkah bukan hanya untuk bahagia, tapi untuk hidup sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian, pohon jeruk kecil mulai tumbuh di halaman belakang. Dina mulai rutin pulang tiap 2 minggu. Bisnis laundry berkembang dengan pesat. Bahkan, Rina dan Raffi berencana membuka cabang kecil di desa tetangga. Namun bukan soal keberhasilan yang mereka rayakan, tapi keberanian untuk memulai ulang. Meski dengan bekal hati yang dulu pernah retak. Suatu sore, Raffi duduk di kursi teras, membaca koran, sementara Rina menyiram tanaman. "Aku nggak nyangka, Mas," ucap Rina sambil menyiram pot mawar. "Nyangka apa?" "Bahwa aku bisa bahagia seperti ini dengan sederhana." Raffi menoleh, tersenyum. "Kebahagiaan bukan tentang besar atau kecil, tapi siapa yang kamu genggam saat hujan turun." Rina mendekat, duduk di sampingnya. Mereka bergandengan tangan. Dan saat itu, meski langit mulai mendung, mereka tahu, tak ada badai yang terlalu besar jika dihadapi bersama.